Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dintan Mindani dengan NPM 34022000493 dari kelas Manajemen F Reguler. Nah, di video ini saya akan mempraktikkan payback periode dan average rate of return. Nah, payback periode adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan free code atau aliran kas neto dan bisa juga disebut dengan net cash flow. Nah, yang pertama, payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek berbeda jumlahnya setiap bulan. Untuk yang kedua, payback periode jika arus kas dari suatu rencana investasi atau proyek sama jumlahnya setiap tahun. Nah, untuk average rate of return merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak IT dengan rata-rata investasi. Nah, untuk rumusnya ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nah, untuk unjuk kerjanya, hitung beberapa tahun pengembalian investasi jika pengembangan investasinya A jumlahnya sama setiap tahunnya dan B yang jumlahnya berbeda setiap tahunnya. Nah, di sini kita disuruh menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi mesin A dan B. Untuk soalnya di sini PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan mengembangkan metode penyusutan garis lurus. Informasi lainnya dua proyek tersebut sebagai berikut. Nah, mesin A, mesin B di sini. Nah, untuk umur ekonomisnya di sini sama-sama 6 tahun. Untuk umur residunya yang mesin A itu kosong dan untuk yang mesin B 5 juta. Nah, untuk IT-nya yang sebelah 8 juta yang mesin A dan untuk yang mesin B-nya sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Yang pertama, kita ketik IT-nya 8 juta, terus klik sama dengan. Nah, di sini bisa langsung klik aja, tarik ke bawah biar cepet. Nah, untuk depresiasi ini kodenya sama dengan SLN. Nah, ini kosnya yaitu 28 juta ya. Nah, untuk kosnya kita kunci dulu. Nah, ini 0 karena tadi umur residunya umur ekonomisnya 0 dan ininya 6 tahun. Nah, sudah seperti itu kita tarik lagi ke bawah. Nah, untuk cost flow-nya kita tambahkan saja dari IT ditambah depresiasi. Nah, bisa langsung juga ini ditarik ke bawah. Nah, untuk rata-ratanya kita blok dulu. Terus kita pilih auto sum yang average. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita garis besarin dulu biar kelihatan. Nah, untuk yang mesin B depresiasi yaitu kodenya SYD. Nah, untuk di sini SYD ya, sebentar. Nah, SYD. Nah, untuk kosnya itu sama ya, yang di atas berarti 32 juta. Ini dikunci dulu. Nah, dibagi 5 juta. Terus di sini dibagi dengan 6 karena 6 tahun. Terus dibagi dengan tahun yang ini. Nah, bagi tahun terus di enter. Untuk hasilnya bisa kita tarik juga ke bawah biar cepet. Untuk cash flow sama ya, seperti yang tadi sama dengan IT ditambah depresiasi. Untuk hasilnya sama, tinggal ditarik aja. Nah, untuk mencari rata-rata sama di blok, terus klik auto sum yang average.
mencari payback periode, di sini kita bisa langsung klik sama dengan. Nah, yang 28 juta itu dibagi dengan rata-rata yang cash flow. Nah, di sini kita bisa sederhanakan saja ya. Nah, menjadi 2,21 per tahun. Nah, untuk menghitung payback periodenya, investasi awal yaitu sama dengan 32 juta. Ini bisa langsung aja diklik. Nah, untuk cash inflow pertama yaitu 16 juta dengan langsung di enter. Nah, untuk invest yang belum kembali yaitu sama dengan investasi awal dikurangi cash inflow tahun ke-1. Juga sama, yaitu 13 juta, berarti ini sama dengan investasi yang belum kembali yang atas dikurangi dengan cash inflow tahun kedua. Nah, ini juga sama, yaitu 13 juta. Ya, nah untuk kelebihannya di sini kan yang atasnya tuh 1 juta, jadi ini akan hasilnya tuh minus ya. Nah, sama ini dikurangi dengan cash tahun ketiga. Nah, untuk yang kelebihan tahun, klik sama dengan, terus pakai kurung dulu, pakai minus karena ininya minus. Nah, klik kelebihan dibagi dengan cash flow tahun ketiga dikali 12 bulan. Nah, hasilnya yaitu 10,54. Nah, untuk payback periode sama dengan 36 dikurangi kelebihan per tahun terus dibagi 12. Hasilnya seperti ini dan bisa disederhanakan. Ini menjadi 2,12. Nah, selanjutnya yang AVR. Nah, di sini hitnya sama seperti biasa, 8 juta. Bisa kita tarik aja ke bawah biar cepet kayak tadi. Nah, selanjutnya yang depresiasi bisa langsung aja klik yang dari FF. Nah, di sini langsung di enter aja. Nah, klik dulu terus enter. Nah, ini kurang lebar. Nah, ini langsung ditarik aja. Nah, untuk cash flow ini rumusnya tuh sama ya, IT ditambah depresiasi. Nah, ini bisa langsung aja ditarik. Nah, untuk mencari total yang AVR ini sama dari auto sum, cuma kita kliknya yang sum. Nah, seperti ini. Kita tebelin dulu biar jelas. Nah, untuk selanjutnya yang depresiasi yang mesin B, ini rumusnya yaitu SYD Nah, depresiasi rumusnya yaitu SYD. Nah, yang 32 juta ini diblok, dikunci dulu, terus dibagi dengan 5 juta dibagi 6 karena tadi kan 6 tahun, terus dibagi dengan yang tahun. Nah, kita langsung aja di sini enter. Nah, ini kita bisa ubah dulu sebenarnya menjadi RP misalnya di atas. Sama tinggal ditarik aja ke bawah. Nah, untuk yang cash flow itu sama
yaitu rumusnya sama dengan IT ditambah depresiasi. Tarik aja ke bawah. Untuk totalnya sama, kita blok dulu, terus pilih auto sum. Ini totalnya bisa kita lihat. Nah, selanjutnya di sini untuk mencari rata-rata investasi atau umur ekonomis, kita rumusnya memakai sama dengan 28 juta dibagi 6 tahun. Nah, untuk yang ininya juga sama, tapi ini pakai total yang 48 juta dibagi 6 tahun. Nah, untuk mencari average of return-nya yaitu dengan rumus rata-rata IT dikurangi rata-rata investasi. Nah, ini bisa dijadi RV-in dulu. Nah, ini bisa disederhanakan dan menjadi persen. Hasilnya yaitu 171,43%. Rumus B juga sama, yaitu sama dengan 32 juta dibagi dengan 6 tahun. Nah, untuk rata-rata itu juga sama, yaitu 30.500.000 dibagi dengan 6 tahun. Nah, ini kita bisa ganti dulu menjadi rupiah ya. Terus untuk average of return-nya sama juga, yaitu rata-rata IT dikurangi dengan rata-rata investasi dan hasilnya yaitu 95/31%. Ini bisa disederhanakan dulu ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.